Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang tercatat dalam buku sejarah Tiongkok. Didirikan sekitar tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Catatan sejarah paling awal ditemukan dalam buku sejarah Sangshu yang mengatakan bahwa dinasti Xia memiliki puluhan ribu upeti. Sehingga secara umum menganggap dinasti Xia adalah sebuah negara yang terbentuk dari gabungan berbagai suku bangsa. Wilayah sentral kekuasaannya terletak di sekitar bagian selatan Provinsi Shaanxi Tiongkok Utara dan bagian barat Provinsi Henan Tiongkok Tengah. Pendiri dinasti Xia yaitu Dayu. Dayu adalah tokoh pahlawan sejarah yang berhasil menjinakkan banjir dan memberi kehidupan tentram kepada rakyat. Konon, Dayu berhasil menjinakkan Sungai Kuning yang hampir setiap tahun meluap sehingga mendapat dukungan rakyat marga dan pada akhirnya mendirikan dinasti Xia. Ada sistem politik yang digunakan oleh Xia. Ada yang pertama, monarki turun-temurun, yang artinya kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak dimulai dari Yu Agung hingga Qi. Mengakhiri sistem pemilihan kepala suku berdasarkan kemampuan. Yang kedua, ada monarki absolut. Raja berkuasa penuh atas politik, militer, dan agama. Rakyat wajib tunduk pada raja dan bangsawan. Yang ketiga, ada konsep mandat langit atau biasa disebut dengan Tianming. Bahasa istilahnya Tianming. Yang artinya kekuasaan raja dianggap berasal dari langit atau Tuhan sehingga ia memiliki legitimasi ilahi untuk memimpin. Kalau kita lihat dinasti Xia, ekonomi mereka itu sederhana. Rakyat hidup dari sawah, gandum, dan millet. Sungai Kuning jadi pusat kehidupan. Raja Yu yang agung dipuji bukan karena pidato atau janji manis, tapi karena berhasil ngatur banjir dan bikin irigasi. Itu yang bikin rakyat percaya. Sistem ekonominya masih barter, belum ada uang, tapi ada kejelasan. Siapa yang bisa jaga pangan, dia yang berkuasa. Lalu kalau gagal, legitimasinya hilang. Logika yang lurus, gampang dipahami, dan adil bagi rakyat. Sekarang kita tarik ke negara Indonesia. Ribuan tahun kemudian, kita punya teknologi modern, kementerian yang banyak, sampai anggaran negara yang triliunan. Tetapi masalah dasarnya masih sama, pangan bedanya. Di Xia, solusi langsung dikerjakan. Lucunya lagi, di Xia gagal atur pangan bisa bikin raja turun tahta. Tegas. Lantas di Indonesia, gagal atur pangan, kadang malah naik jabatan. Asal pandai, bikin pencitraan. Jadi ironis banget. Dinasti Xia ribuan tahun lalu dengan ekonomi sederhana bisa ngerti bahwa politik itu soal isi perut rakyat. Sementara di Indonesia terlalu peduli kepada kaum elit yang sangat berkuasa. Mereka itu sangat mempedulikan ekonomi kapitalis tanpa memperlihatkan kaum bawah, kaum buruh yang sangat tersiksa dengan kemiskinan. Dinasti ini dipimpin oleh 17 penguasa yang memerintah selama sekitar 470 tahun. Yoyeng Agung adalah kaisar pertama yang memerintah dari 2070 sampai 2063 sebelum Masehi. Ia terkenal karena berhasil mengatasi banjir besar dan mendirikan dinasti Xia. Yu dikenal karena dedikasinya yang luar biasa. Konon tidak pulang ke rumah selama 13 tahun saat mengatasi banjir. Selanjutnya adalah Xi. Xi adalah kaisar kedua yang memerintah dari 2063 sampai 2055 sebelum Masehi. Sebagai anak Yoyeng Agung, dialah yang pertama kali menjadikan kekuasaan sebagai warisan turun-temurun monarki. Selanjutnya Shao Kang. Shao Kang menjadi kaisar ke-6 yang memerintah dari 1993 sampai 1972 sebelum Masehi. Dikenal sebagai restorer, ia berhasil memulihkan kekuatan dinasti Xia setelah mengalahkan Hanzhuo dan mengabaikan kendali atas wilayah yang hilang. Zi adalah kaisar ke-17 dan terakhir, yang memerintah dari 1728 sampai 1675 sebelum Masehi. Ia dikenal kejam yang hidup mewah sambil mengabaikan rakyat. Kekejamannya memicu pemberontakan besar yang dipimpin Tang dari Shang, sehingga dinasti Xia runtuh sekitar 1600 sebelum Masehi dan digantikan oleh dinasti Shang. Dinasti Xia berdiri sekitar
2100 sebelum Masehi. Di lembah Sungai Kuning yang subur dengan penduduk hidup berkelompok dalam komunitas suku. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja dan bangsawan, dengan pertanian padi sebagai dasar ekonomi yang masih menggunakan sistem barter. Mereka sudah mengenal teknologi pengendalian banjir, pembuatan tembikar, dan kalender lunar. Masyarakat tinggal di rumah sederhana, menjunjung gotong royong, serta menganut animisme, dinamisme, dan pemujaan roh leluhur yang menjadi dasar budaya mereka. Masa kejayaan dinasti Xia 2070 sampai 1600 SM ditandai dengan keberhasilan Yu Agung mengendalikan banjir Sungai Kuning sehingga pertanian berkembang. Pada masa ini mulai terbentuk pemerintah turun-temurun. Masyarakat mengenal alat perunggu, serta munculnya tatanan sosial yang lebih teratur. Dinasti Xia dianggap sebagai fondasi awal peradaban Tiongkok, meski masih bercampur legenda. Dinasti Xia runtuh sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Xia Ji, keruntuhan ini dipicu oleh kepemimpinan Ji yang alalim, hidup mewah, serta menindas rakyat sehingga kekuatan politik dan ekonomi Xia semakin melemah. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Shen Tang, pemimpin suku Shang, yang kemudian memimpin perlawanan. Puncaknya terjadi dalam pertempuran Mingtiao, ketika banyak pasukan Xia berkhianat dan beralih mendukung Shang. Setelah kalah, Raja Ji melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap dan meninggal dalam pengasingan. Peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Xia dan lahirnya dinasti Shang, salah satu kerajaan besar awal dalam sejarah Tiongkok. Peninggalan dinasti Xia 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi ditemukan di hilir Sungai Fenhi, Kabupaten Jisan, Kota Yunqing, Provinsi Shanxi, Tiongkok. Luas area 100.000 sampai 150.000 meter persegi. Waktu penggalian dilakukan pada 2021 dan 2022. 2021 April sampai Agustus ditemukan 2 klin tempat pembakaran tembikar dan 43 lubang. 2022 Oktober sampai November ditemukan lubang besar berukuran panjang 23,5 meter, lebar 7 meter, tinggi 2 hingga 4 meter, serta tempat pembakaran. Temuan arkeologis, tembikar, perkakas batu, tulang, barang giok, kerang, serta sisa-sisa hewan dan tumbuhan. Temuan penting, 250.000 biji tanaman yang dikarbonisasi, mayoritas berupa millet, diperoleh dengan metode pengapungan.